Halo good people semuanya, halo orang baik, assalamualaikum, salam sejahtera. Nah sekarang tadi Abang Puji kan dari rumahnya Bapak Haji Dede. Nah sekarang ketemu sama Mak Dona. Kita semua tahu ya Mak Dona ini sahabat kita sehati. Dan Mak Dona juga seorang ketua waria Jakarta Utara guys. Dan kita tahu Mak Dona juga berkecimpung dalam bidang kesehatan, tanda kutip aku garis bawah seputar HIV AIDS gitu. Nah, jadi kesini Abang VJ senang sekali dapat ilmu lagi, terus dapat pengetahuan lagi, jadi bisa menjaga kesehatan kita tentunya. Terima kasih untuk Pak Dona atas inputnya dan tentunya berkah sehat rezeki lancar. Kenapa? Soalnya orang-orang yang concern peduli sama kesehatan orang lain itu luar biasa, orang baik ya. Dan langsung ketemu sama Mak Dona. Check out sini. Hai Mak Dona, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Kabar baik. Alhamdulillah. Mbak Dona, kalau boleh nanya, Mbak Dona ini dari tahun berapa menjabat sebagai ketua waria Jakarta Utara? Aku menjabat sebagai ketua waria Jakarta Utara kalau nggak salah itu mungkin di sekitar tahun 2019. Aku juga lupa sih ya. Udah lama ya? Udah lama ya benar. Udah lama. Wah hebat Oki sekali. almarhum Oki masih hidup. Oh iya. Kita kan ada regenerasi pergantian. Oke, Oki kali baru. oke kali baru. Iya. Oh Bang Oki ya, iya. Oke, rest in peace untuk Bang Oki. Dan selama itu apa aja itu kegiatannya? Kegiatan Mbak Dona? untuk di komunitas aku sebagai ketua waria Jakarta Utara emang selama ini memang belum ada kegiatan ya, karena waktu itu kan saat itu kita langsung ada pandemi COVID-19. Iya, Jadi betul. kita sering koordinasi juga ke dinas sosial untuk menanyakan ada nggak sih semacam kegiatan untuk teman-teman transpuan, tapi jawaban dari waktu itu ibu siapa aku lupa, ketua dinas sosial Jakarta Utara, emang saat ini belum ada program untuk kegiatan TG, alasannya lagi COVID. Zaman dulu kan waktu Pak Ahok juga lagi ada masalah pada waktu Iya. itu kan, jadi kita nggak ada. Oh gitu. Jadi emang udah lama berkecimpung dan udah banyak kegiatan positifnya gitu Iya, ya guys. tapi kalau seandainya pun ada kegiatan pasti kita info ke teman-teman transpuan. Nah, sama tuh pada waktu itu kita lagi COVID kan kita banyak sembako dari Yayasan Sri Kandi Sejati. Oh iya saya dengar ya. Betul, terus dari iya. Suara Kita juga itu ada bantuan juga waktu itu dari mana, dari Mami Yuli juga langsung kita kontribusikan ke anak-anak. Oh iya. Hai Mak Yuli. Ya Yuli. Oh, hai Mami Yuli, salam. Salam Lama hormat. nggak ketemu Mami Yuli ya. Mami Yuli. Waktu itu acara di Bekasi kita mau datang loh. Bener, cuma selokannya terlambat datang, jadi kita nggak cepet datang. Nyesel banget. Sehat-sehat ya Mak Yuli. Oke, dan mungkin banyak sekali pertanyaan dari teman-teman semua di luar sana, Mak Dona ya kan. Banyak teman-teman kita yang konotasinya tuh bekerja Betul. di kerja malam di pinggir jalan. Betul. Itu inputnya dong buat mereka. Iya, buat teman-teman yang pekerja seks, khususnya teman-teman TG ya, tolong perhatikan untuk kesehatannya. Jangan lupa kalau bukan selalu pakai kondom supaya safety gitu aja sih, aku inputnya begitu aja. Dan tolong teman-teman TG juga jangan malas-malas untuk cek kesehatan, kan itu penting. Keuntungannya apa kalau kita tes apa dan kerugian kita apa gitu. Seandainya pun gini, saat ini kita tes hasil positif, sekarang udah ada obatnya. Emang obatnya namanya ARV, antiretroviral itu diminum untuk seumur hidup. Itu tidak boleh putus dan itu diminum harus tepat waktu kayak gitu. Oh begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang cek kesehatan gitu, itu berapa setahun berapa kali? Harusnya? Jadi gini, Tiap tahun atau sekali atau? biasanya kita untuk di program kita sendiri itu 6 bulan, Oh, 1 6 bulan. hari sudah kita udah bisa periksa. Oh Tapi iya. kalau untuk peraturan dari Kemenkes sendiri, emang itu 3 bulan sudah bisa. Yuk teman-teman, yuk dicek ya kesehatannya. Andai kata misalnya terinfeksi gitu kan, kan ada jalan keluarnya gitu. Betul. Ya kan, dan segera ditolong. Kalau ARV itu bikin sembuh atau gimana? Sebenarnya Sembuh gini, total? ARV itu bukan bikin sembuh, itu kan obat untuk menekan virus yang Menidurkan. menidurkan. Karena gini, HIV itu adalah virus yang menyerang sisi kekebalan tubuh Kekebalan tubuh, manusia. ya. Kalau seandainya teman-teman atau siapapun yang udah kena virus, punya status virus HIV Infeksi, itu, kita harus minum obat seumur hidup. Ya tadi aku bilang
ARV itu. Itu boleh nanya satu-satu apa satu kali 3? Jadi gini, itu kan tergantung itu nanti dokternya. Oh, Jadi kan tadi gini, setelah pemeriksaan tes HIV itu kalau hasilnya positif ada semacam tindak lanjut, dalam arti kita harus tes darah lengkap, sama tes urin, fungsi hati dan lain-lain. Nanti entar hasilnya itu gimana, dokter yang memutuskan. Kalau kita sebagai petugas lapangan tidak bisa memutuskan, karena aku sebagai pendamping aja kayak gitu. Kan kesehatan orang beda-beda ya kan, Betul. kondisinya beda-beda gitu. nah aku mau tanya Bang, Ya, coba Bi. itu terjadinya HIV itu apa sih maksudnya? Gimana sih Bang? Kenapa? Itu karena luka apa karena apa gitu? Jadi gini ya, HIV itu kan adalah virus terjadinya itu karena yang sering-sering melakukan hubungan seks. Itu bisa juga dari situ gonta-ganti pasangan tidak pakai kondom. Bisa juga dari jarum suntik yang suka tato, kita kan nggak tahu kan ntar steril apa tidak kayak gitu kan. Juga ada kan orang-orang yang ngedrak, yang suntik-suntik kayak gitu, maksudnya itu Putau. si puto itu juga bisa. Oh. Kadang-kadang kan kalau untuk puto itu kan ada yang dibilang katanya kita pakainya basah, ntar dari darah kita dipakai ke Pindah dia, itu ke- yang bisa untuk menyebarkan keterluaran virus HIV. Bisa juga dari air susu ibu, cairan Anaknya. vagina Oh. dan sperma kita gitu. Kenapa cairan vagina itu air susu cairan vagina itu kan dari darah kan? Darah, iya. Misalnya dari ibu, mungkin keturunan dari suaminya. Kita kan nggak tahu kan, suaminya kan kadang-kadang kan mereka suka jajan di luar, nggak tahu itu gonta-ganti pasangan apa perumahan manapun, nggak tahu, nggak perumahan nggak apa kan, kita nggak tahu namanya kan, orientasinya kan beda-beda kan. Ada mungkin dia tuh LA, karena gini, lelaki biarpun dia punya istri, udah sekali aja itu berhubungan badan sama lelaki itu dia bilangnya LSL, laki seks lelaki, kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Iya. Oh. Jadi itu guys. Jadi satu kuncinya harus safety. Betul. Safety ya. Konsisten pakai kondom. Seks bersih, kondom gitu. Jadi buat teman-teman semua yang kerja di lapangan, yang sering saya ketemui juga di pinggir jalan, ayo harus safety gitu. Dengar tuh kata Ibu Ketua. Dan saya mau nanya lagi nih, kemana nih kalau misalnya teman saya atau ada siapa yang pengen periksa nih gitu. Tapi ini maaf, itu kan rahasia kan? Betul. Rahasia. Itu maksudnya jangan takut, rahasia. itu jauh banget ya, itu yang takut cuma dokter dan petugas aja. Itu privasi kita juga, karena kita juga punya kode etik ya, kita tidak bisa menyebarkan status orang, ntar kita kena pasal juga, kita bisa dituntut nanti kayak gitu. Apalagi sekarang satu lagi aku tambahin, sekarang program sekarang kan namanya PrEP. PrEP itu adalah obat yang untuk mencegah penularan virus HIV. Itu jadi gini, seandainya kamu tes HIV hasilnya negatif, bisa langsung PrEP. Jadi ntar saatnya dia berhubungan badan sama orang, kita kan nggak tahu kan status yang itu udah punya Deteksi dong, status atau tahu tidak, kan kita nggak tahu. Itu mencegah atau dia mencegah. mencegah, iya benar. Itu juga maksudnya gini, biarpun kita ML tanpa kondom nggak apa-apa, cuma dianjur nggak pakai kondom karena apa, nanti kan kita nggak tahu, takut kena sipilis kayak gitu kan. Oh iya, aku juga pernah denger tuh PrEP ya. Dia Yang PrEP. lebih ya, bahaya ya, gini ya. ya, aku kan nanya nih ya. Mungkin kalau main di apa sih Bang, kalau namanya anal ya? Ya. Anal apa oral? Yang mulut, yang buat mulut itu apa? Oral. Oral. Nah, kan katanya kalau panas dalam itu bisa kena ya. Iya, karena gini, biasanya kan kalau untuk penghasilan kayak sariawan itu kan kita ada luka kan. Mm-mm. Terus aku oral si A, kita nggak tahu si A itu udah punya status apa belum. Pasti kita ketularan di situ, kenanya di situ karena kita ada luka di mulut kita. Sariawan itu. Iya, sariawan. Wah, banyak ilmu sekali kan guys. Nggak sia-sia kita kesini. Oke, jadi oh ya, nanya lagi, Boleh. Mak Dona, kalau misalnya teman saya mau periksa kemana? Tuh. Bisa hubungi saya karena kan kita di Jakarta Utara sendiri aku megang 6 puskesmas kecamatan ya. Kecamatan Koja, Kecamatan Cilincing, Kecamatan Tanjung Priuk, Kecamatan Kelapa Gading, Pademangan, dan Kecamatan Penjaringan. Bisa juga kita ke RSUD Koja atau di RSPI, tapi kebanyakan biasa teman-teman aku bawanya tuh ke puskesmas kecamatan. Tergantung mereka domisili di mana gitu kan, dekatnya di mana, tapi Iya, kadang-kadang sih kita gini juga. Tergantung kenyamanan klien ya. Kalau seandainya Misalnya misalnya kamu kan tinggal di Koja gitu kan, aku nggak mau di Koja karena takut ketahuan sama tetangga. Biasanya dia mintanya mungkin bisa juga ke Jauh ya? puskesmas Kelapa Gading kayak gitu. Oh, jadi tenang guys, banyak cara gitu. Jadi itu benar-benar privasi. Biasanya ada yayasan, Iya, ada
ada yayasan? Aku pertama kerja di Yayasan Sri Kandi Sejati. Enggak, maksudnya kalau periksa bisa kalau yayasan bisa kan? Lewat saya aku bisa mendampingi karena Yayasan dulu Sri karena Kandi. aku pertama kerja di Yayasan Sri Kandi dari 2014. Pada waktu itu aku resign di bulan November 2021. Waktu aku mungkin tadi kan aku juga planning aku pengen pulang kamu, ternyata aku pikir di kamu mau kerja apa gitu kan. Akhirnya nah dari situ kita ada lowongan kerja di Yayasan Pesona Jakarta YPJ. Makanya dari program yang aku kerja sekarang itu ada penjualan khusus untuk TJ juga gitu. Dari situ aku kerja sekarang di Yayasan Pesona Jakarta. Khususnya pendampingan teman-teman transpuan. Iya. Tapi konotasinya kebanyakan yang apa ya yang bakal kena, yang berisiko kena itu transpuan atau homoseksual sama hetero, mana yang lebih banyak? Semuanya bisa kena ya, tergantung kita faktor Kebebasannya. kebebasan berisiko, maksudnya Perilakunya berarti. perilaku seksnya tadi. Kalau seandainya mau homoseksual atau mau transpuan, kalau mereka emang seksnya itu bergonta-ganti pasangan tanpa menggunakan kondom, Nah, itu risiko banget. itu risiko banget, itu rentan banget. Rentan ya. Betul. Ya. Ya, jadi ini fix yang namanya AIDA, HIV itu belum ada obatnya ya? Belum Obatnya ada. Cuma ada obatnya mencegah, ada untuk maksudnya tadi obatnya itu ARV, Buat mencegah. antiretroviral untuk menekan virus HIV itu. Jadi untuk kita bahasanya kita gampangnya menidurkan lah ya. Menidurkan, iya. Makanya kalau kita sudah terapi ARV, tolong teman-teman jangan sampai diputus obat itu ya, nanti kita akan fatal sendiri. Itu risikonya kita sendiri karena sebelum Karena diputus kan dia jadi kebal, lebih kebal kali ya. jadi sama gini, kan- imunnya turun lagi deh. Oh. Karena caranya gini buat teman-teman siapapun ya. Karena sebelum mereka sebelum mereka akses terapi ARV, kita sebagai petugas dan dokter pun sudah mengedukasi, masih support. Jangan sampai obat ini diputus karena obat ini baru seumur hidup. Tapi kadang-kadang teman-teman trans sendiri atau siapapun kadang-kadang kita nggak tahu, atau itu merasa bosan atau bagaimana. Kebanyakan kalau lagi mungkin punya pacar, lagi frustasi. Stres. Ya, rata-rata kadang-kadang Iya. begitu. Ah, mati aja deh gua. Gitu Bisa kan. juga, mungkin bisa juga karena ada stres ya. Tapi kita juga mengingat kesehatan kita gitu. Kalau dipikir misalnya lelaki putus masih bisa dicari gitu, tapi kan umpama kesehatan kita, masa gara-gara lelaki stres sama lelaki gitu ikut mati mau ngapain gitu kan? Itu namanya kan menyerahkan nyawa kita sendiri. KDRT. Balik ke KDRT. Oh, Aduh, ilmunya banyak banget, luar biasa banget. Ini senang sekali dapat ilmu lagi, dapat pengetahuan. Jadi kita bisa prepare dan berhati-hati ya. Oke, Mak Dona, terus kalau misalnya oh ya, jadi buat teman-teman semuanya kalau mau periksa atau mau nyari info bisa hubungin saya atau ntar saya antar ke Mak Dona. Boleh. Gitu ya guys ya. Nomor teleponnya Madonna boleh? Enggak saya. Boleh, Boleh, ya ntar boleh. dimasukin aja ya, Iya, ngomong aja. Ngomong aja. Boleh sebutin nomor teleponnya. Kalau teman-teman semuanya kalau pengen tes kesehatan khusus untuk HIV/AIDS Konsultasi. bisa konsultasi, bisa hubungin saya di WA 089781994284. Pulang. Makasih. Pulang. 0897 81994284. Ya, itu guys, ditelepon aja kalau ada pertanyaan unek-unek, jangan takut, pokoknya Bisa dibimbing. konsultasi ke saya. Konsultasi, ya, pokoknya jangan takut ya, jangan takut. Jangan takut periksa. Soalnya ada teman saya, Pak Dona, teman saya, dia pekerja seks sangat luar biasa, tapi dia nggak berani untuk periksa gitu. Jangan takut periksa, Karena jangan. kesehatan nomor 1 ya. Betul. Sebelum terlambat gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita positif kan ada penanggulangannya gitu, ada Betul, obatnya, satu ada lagi macem. buat teman-teman yang masih belum punya status HIV, bisa kita terapi itu ya, akses PrEP ya, itu keren, cocok. Oh iya. Ya itu dia. Oke, terima kasih Mbak Dona Sama-sama. atas ilmunya, atas pengetahuannya buat kami semuanya, dan terima kasih juga atas dedikasinya untuk teman-teman Sati, Transpuan, juga teman-teman semuanya. Mbak bisa mau nambahin, silakan. Mungkin ya. Pokoknya ikuti ya kata Dona ya. Hebat, Yang Mbak penting Dona, hebat sekali. semuanya baik. Makasih, bye. Oke teman-teman, ambil hikmah baiknya di hutan ini ya. Oke, subscribe, like, and comment. Semangat terus orang baik. Foto be, tunjukkan foto be. Enggak sih lo Buci. Enggak, Kakinya jangan ya, Pak. enggak kakinya. Kaki. Lagi. Dah.
Thank you.